Oh
Jemaat dan simpatisan GKI Kemang Pratama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah onsite atau ibadah di dalam gedung gereja kita. Namun, demi keamanan dan kesehatan kita bersama, baiklah, kita mengikuti arahan protokol kesehatan dari pemerintah dan juga arahan dari BPMS GKI. Sejak dari rumah, umat yang akan mengikuti kebaktian diwajibkan untuk menggunakan masker, dan lebih baik lagi jika ditambah dengan face shield atau pelindung wajah. Mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan. Cucilah tangan Anda dengan menggunakan sabun yang telah disediakan. Jagalah jarak Anda ketika barisan di depan Anda sudah mencukupi untuk jarak yang sudah ditentukan lebih kurang 1 meter dari jemaat yang ada di depan saudara-saudara sekalian. Umat akan diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan termogan. Suhu tubuh yang maksimal diperkenankan untuk mengikuti ibadah adalah 37,5 derajat Celcius. Dihimbau untuk tidak bersalaman atau bersentuhan fisik dengan sesama umat ataupun petugas. Memasukkan persembahan yang telah disiapkan dari rumah dalam amplop ke kotak persembahan di dekat pintu masuk ruang ibadah. Namun demikian, umat dihimbau untuk memberikan persembahan secara cashless atau non tunai melalui transfer bank atau layanan scan QRIS. Duduklah di kursi dengan nomor yang telah didapatkan saat registrasi. Segera meninggalkan gereja setelah ibadah selesai, dengan tetap menjaga jarak saat keluar dari ruang ibadah. Ingatlah untuk tetap tidak bersalaman atau bersentuhan fisik dengan sesama umat ataupun petugas. Terima kasih atas kesadaran dan kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk mengikuti protokol kesehatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memasuki tahun yang baru, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, kita masih dapat beribadah di hari pertama di tahun yang baru ini dari rumah masing-masing secara online. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan dengan mengambil waktu untuk bersaat hening sejenak. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan, Raja kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu hari esok, tetapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Oleh karena itu, tema kita hari ini berdamai dengan kebaruan, menegaskan bahwa di dalam Tuhan kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, gaya hidup baru, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Mari kita menyatukan diri dalam doa. Kita berdoa secara pribadi mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus anak-Mu untuk kami semua. Tebuslah kami agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah dibarui di dalam terang Tuhan, dengarlah janji Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk pelayanan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Allah atas hari yang baru di tahun 2021 ini. Sebuah hari yang baru dengan obsesi, harapan, kerinduan, impian dan cita-cita yang baru. Biarlah sabda Tuhan yang merupakan dasar dan pedoman di dalam kehidupan kami untuk menapak dan melangkah ke depan dengan penyertaan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, Betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bacaan kedua menurut Wahyu 21 ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang, atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Herakleitos, salah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik, pernah berpendapat dan pendapatnya ini sungguh terkenal semenjak dia berkarya, bahkan sampai saat ini, saudara-saudara, setelah ia tiada. Pendapatnya kira-kira berbunyi demikian, semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Herakleitos mengatakan bahwa apapun di dalam dunia ini, dalam ruang dan waktu, pada alam semesta teristimewa yang ada di bumi ini, semuanya tidak ada yang tetap, tidak ada yang permanen, semuanya berada dalam proses menjadi. Saudara-saudara pernah mengucapkan satu ungkapan, atau ada orang lain yang mengatakan, ya jalanilah hidup ini sebagaimana adanya. Hidup ini bagaikan air yang mengalir. Betul nggak, saudara-saudara? Betul bagi sebagian orang, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan ataupun sesuatu yang baru di dalam kehidupan ini memang tidak bisa dihindarkan. Kita baru masuk hari pertama di tahun 2021 ini, saudara-saudara.
selama 10 bulan ke belakang, saudara-saudara, ketika kita bersama dengan seluruh umat manusia di bumi ini diterpa oleh pandemi COVID-19 secara global, dan teristimewa ketika kita di Indonesia yang juga tidak bisa lepas dari deraan, dari badai COVID-19 itu. Bukankah ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang baru yang selama 10 bulan ini kita jalani? Saya ambil beberapa contoh, saudara-saudara ya. Dulu yang namanya sebelum pandemi itu, kalau kita ketemu dengan teman, dengan sahabat, bisa bersalaman, bisa apa itu ya, apalagi kalau udah lama nggak pernah ketemu, cipiki, ya, datang ke gereja, saudara-saudara, nggak ada tuh, apa tuh yang namanya, apa, di jidat kita tuh, di temperatur suhunya diperiksa, sebelumnya juga harus cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, hal yang baru juga kita jumpai dalam dunia pendidikan. Putra-putri kita, ataupun juga keponakan-keponakan kita yang masih sekolah ataupun yang kuliah, sekian lama tidak bisa melakukan studi secara langsung, bertemu dengan dosennya, dengan gurunya, dilakukan secara daring, dilakukan secara online. Itu sesuatu yang baru, sesuatu yang berubah. Ya, saudara-saudara yang mempunyai perusahaan ataupun berkarya di sebuah perusahaan, ataukah saudara juga sebagai pegawai negeri sipil misalnya, ya. Dulu rapat itu sampai berjam-jam, lama banget begitu. Secara langsung. Nah, selama 10 bulan ini, saudara-saudara, beberapa perusahaan, beberapa lembaga yang ada di Indonesia ini, kalau melakukan rapat tidak secara langsung lagi, tetapi dilakukan secara daring, dengan Zoom, dengan Google Meet, dan yang sejenisnya itu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kebaruan, itulah perubahan yang suka atau tidak suka, yang mau tidak mau, perubahan itu ternyata sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh mewujud nyata di dalam kehidupan kita, dan tidak ada seorang pun yang dapat membendung perubahan ataupun kebaruan itu, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin disampaikan oleh penginjil Matius ini, di mana penginjil Matius berbicara tentang khotbah Yesus, tentang Yesus yang berkhotbah mengenai akhir zaman. Dalam pemahaman Yudaisme pada saat itu, saudara-saudara, akhir zaman itu tidak sama dengan pengertian kiamat begitu ya. Hancur lebur berantakan dunia ini, tentu bukan itu, saudara-saudara. Tetapi di dalam pengertian Yudaisme pada saat itu, saudara-saudara, yang disebut dengan akhir zaman itu ingin menekankan satu pengajaran bahwa tatanan kehidupan yang dijalani oleh orang-orang yang percaya kepada Allah
ketika orang-orang yang percaya itu mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, mengalami kesulitan, mengalami penindasan, dan yang sejenisnya itu, saudara-saudara, maka semuanya itu akan diubahkan, semuanya itu akan diperbaharui oleh Allah sendiri. Dan sudah barang tentu dalam pemahaman Yudaisme, Allah tidak langsung bekerja dalam pengertian sendirian, saudara-saudara ya. Tetapi justru yang ingin ditekankan di sini bahwa Yesus sebagai anak manusia, sebuah gelar yang menunjukkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sebagai manusia yang pernah hadir, yang pernah berkarya di tengah-tengah bumi ini, di dalam karya penyelamatan, menghadirkan shalom, damai, sejahtera Allah itu, saudara-saudara. Bahwa Yesus justru melakukannya dengan seluruh ketaatannya. Bahwa Yesus sebagai anak manusia, sebagaimana ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 dan ke-14 mengenai kedatangan anak manusia di kemudian hari, walaupun tidak tahu kapan persisnya itu. Bahwa anak manusia dalam konsep Yudaisme, bahwa ia yang akan datang, yang akan membaharui segala sesuatu. Dan anak manusia inilah yang digenapi pada diri Yesus, yang pada suatu saat ketika Yesus datang yang kedua kali, ia datang sebagai raja, ia datang sebagai hakim. Dan sudah barang tentu ini pun sangat menarik. Pengertian anak manusia bukan dalam arti hakim dalam pengertian secara duniawi, secara sekuler. Seperti saudara-saudara melihat, misalnya kalau ada hakim di pengadilan-pengadilan negeri di dunia ini, saudara-saudara ya. Tapi justru Yesus sebagai anak manusia, sekalipun ia akan datang sebagai hakim, Yesus pada saat itu juga menyatakan dirinya sebagai gembala. Di dalam bacaan kita, orang-orang yang percaya yang menyambutnya itu dikelompokkan, ada yang seperti kelompok domba dan kelompok kambing, saudara-saudara ya. Ini secara simbolis bukan berarti manusia jadi domba, jadi kambing, bukan ya. Gambaran daripada domba ini adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang setia pada kebenaran firman Tuhan. Sedangkan kambing adalah simbol lambang daripada orang-orang yang melawan, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah yang disampaikan oleh Yesus mengenai akhir zaman ini, justru pertanggungjawaban bagi setiap orang yang percaya, yang mau menerima Yesus sebagai hakim pada saatnya itu, saudara-saudara. Selama di dunia ini, dia harus melaksanakan ketaatannya pada kebenaran firman Allah, yaitu dengan mewujud nyatakan solidaritas, bela rasa yang digambarkan oleh penginjil Matius itu, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang dipenjara, orang yang telanjang, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Yesus, yang menantikan kedatangannya pada saat itu, di dalam kehidupannya dia harus menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang lemah.
Dia harus menunjukkan belas kasih Allah, compassion yang diwujud nyatakan kepada orang-orang yang terpuruk, kepada orang-orang yang terpinggir, kepada orang-orang yang tersisih. Sehingga orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya itu sungguh-sungguh dibaharui oleh Allah, mengalami satu damai sejahtera, mengalami kehidupan yang sungguh indah, yang sungguh baik, merasakan shalom, damai sejahtera Allah di dalam kehidupan mereka. Itulah kebaruan, itulah perubahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru melihat, menapak pada hari pertama di tahun 2021 ini. Tentu saudara-saudara mempunyai harapan, impian, obsesi yang secara tradisional umat Kristen pada umumnya harapan, obsesi, kerinduan sesuatu yang berubah di tahun yang dijelang, yang disongsong, yang dijalani ini pada hari kemarin. Pada saat umat Kristen melakukan ibadah tutup tahun atau akhir tahun kemarin, saudara-saudara. Dan pada saat ini ingin ditegaskan kembali bahwa ada harapan, ada kerinduan, ada sesuatu yang tentu baru, ada sesuatu yang baik yang kita harapkan. Atau jangan-jangan saudara-saudara tidak ada sesuatu yang diharapkan ya. Taruh kata mau ada harapan-harapan, kerinduan yang baru, mungkin gak muluk-muluk, gak besar-besar. Kenapa bisa terjadi demikian, saudara-saudara? Menurut hemat saya bisa jadi kita gak muluk-muluk, mungkin kita berpikiran realistis. Sejumlah epidemiolog masih meramalkan bahwa tahun 2021 ini itu pandemi belum hilang. Virus corona itu belum kabur. Ya. Sekalipun vaksin Sinovac dari China pada awal Desember kemarin sudah datang, tapi kan belum diedarkan, nunggu BP POM. Ya kan? Nah, nunggu lulus dulu uji klinis fase ketiga dari mana? Dari Bio Farma di Bandung. Ya. Taruh kata udah lulus, udah diedarkan 270 juta juga belum tentu semua. Masih dipilih, diprioritaskan, khususnya tenaga-tenaga kesehatan atau kelompok-kelompok tertentu. Ya. Dan yang saya tahu apa itu ya? Vaksinnya juga baru untuk umur 18 tahun sampai 59 tahun. Nah, kalau yang kurang dari 18 tahun belum dapat vaksin dong. Kalau 60 tahun ke atas sama juga nggak dapat vaksin dong. Karena bertahap. Walaupun pada akhirnya dapat vaksin semua. Cuma entah kapan. Ya kita berharap tahun 2021 ini. Itu harapan, ya kan? Terus kalau udah divaksin nih, Pak Jokowi bilang kalau udah siap, udah divaksin, saya duluan. Ya kan? Wah, ini teladan contoh yang hebat ini. Ketika semua orang pada nyinyir, pada ngeritik, ya pada takut, pada cemas, beliau langsung menggebrak. Saya duluan deh untuk divaksin. Itu luar biasa, contoh teladan yang patut kita ikuti. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin 2021 ini kita memang perlu belajar berdamai dengan yang baru itu. Bapak Presiden kita juga udah pernah ngomong tahun yang kemarin, sebelum vaksin datang tuh kan beliau ngomong,
Ya, dengan istilah adaptasi kebiasaan baru, sekalipun kita itu berada dalam situasi pandemi, kita mau berdamai. Berdamai bukan berarti kita asal-asalan sembrono. Ya, kalau kita jalan kemana-mana, ke mall atau kemana, buka masker aja. Ya jangan dong, itu namanya nekat. Ntar kalau kena itu kan, misalnya kan saudara nggak mau kan, kena COVID, ya siapa sih yang kepengen sih, semua juga nggak kepengen gitu ya. Berdamai dengan sesuatu yang baru, itu berarti di dalam perubahan sampai 2021 ini, kita tetap meyakini, kita meminta hikmat Tuhan, agar kita tetap semangat di dalam mengisi, di dalam menjalani kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar. Dan sudah barang tentu, saudara-saudara, kita juga terpanggil bagaimana kita ini selalu peduli kepada sesama kita. 10 bulan pandemi yang belum berlalu, ya, bukankah secara langsung tidak langsung kita ini dalam berinteraksi, berkomunikasi itu bersekat-sekat, tersekat-sekat. Lah iya, mau salaman aja nggak bisa, mesti namaste atau begini. Bukankah itu berjarak? Kita mau ketemu, bikin persekutuan, bikin doa, doa pagi, masih pakai Zoom. Iya kan? Kelihatannya dekat tapi jauh itu. Ya. Dan sepanjang 1 tahun 2021 itu akan begitu. Yang mengatakan begini bukan saya loh. Saya cuma mengutip sejumlah epidemiolog. Ya kalau maunya kita semua sih, ya kalau besok gimana ya? Apanya yang gimana? Pandeminya hilang. Ya semua juga kepengen. Siapa yang gak kepengen? Memang mau orang terus-terusan pakai masker begini? Mau terus-terusan berjarak begini? Semua juga enggak. Kalau dibilang udah nggak betah, ya nggak betah ya. Tapi selama 10 bulan dengan kebiasaan-kebiasaan baru, ya, orang yang tidak biasa pakai Zoom, Google Meet, jadinya bisa. Ini barangkali kalau seandainya ini nggak ada pandemi, saudara-saudara ya, saya nggak bisa belajar Zoom juga gitu loh. Tapi ya bersyukur juga ya, gara-gara pandemi, bisa ya belajar. Bagaimana menggunakan Zoom, Google Meet gitu ya. Gara-gara pandemi, kalau nggak ada pandemi, bisa jadi nggak bisa ya. Karena apa? Semuanya udah tersedia kok fasilitasnya. Udah gampang dan lain sebagainya. Bisa jadi ada sebagian orang, kalau misalnya pandemi ini sudah selesai, ya kita udah pinter-pinter hal-hal yang bersifat digital. Ya jadi kaku lagi deh. Ada yang mengatakan begitu juga gitu. Ya tapi apapun yang terjadi, situasi apapun, apakah kita tetap dalam situasi adaptasi kebiasaan baru ini, maka kita tetap meminta hikmat daripada Tuhan agar kita mengisi, memaknainya dengan baik dalam kehidupan ini. Lalu kepedulian kita, berbagi kita, solidaritas kita kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tidak berdaya, kepada orang-orang yang mungkin selama ini dianggap sebagai tumpuan tulang punggung keluarga, tapi karena terpaan yang sangat dahsyat dari pandemi ini, ya, situasinya sudah lain, nggak seperti dulu lagi. Dan bertepatan ketika ada di antara kita yang boleh masih diberkati Tuhan, masih ada yang berkecukupan, kita tidak bisa menutup mata. Kita tidak boleh menutup pintu hati kita. Justru
di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah kelemahan, Tuhan Yesus yang kita imani sebagaimana yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam bacaan kita, Dia mengidentikan, Dia berada di balik orang-orang yang lemah, orang-orang yang terburuk, orang-orang yang tersingkir itu, saudara-saudara. Ya. Disitulah panggilan dan tugas kita. Sesuatu yang berubah, sesuatu yang baru, ya kita berdamai. Kita mengisinya. Kita memanfaatkannya secara benar dan bertanggung jawab. Namun ketika ada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang banyak yang boleh dikatakan memang dia tidak bisa. Tadi contohnya ketika saya sedikit ngomong sama pendeta Erik, ya, ketika ada anggota jemaat yang sebut saja udah cukup lanjut usianya, dalam kebiasaan sekarang ini kan online, misalnya pakai HP, ada anggota jemaat yang nggak bisa kalau nggak ada anaknya atau cucunya yang menolongnya. Ya, itu kan juga bentuk daripada ketidakberdayaan. Bagaimana kita tetap memberdayakan, atau mungkin di antara kita juga perlu kepedulian kepada orang atau anggota jemaat yang semacam itu, untuk kita berdayakan, untuk kita bisa meluangkan waktu, mengorbankan waktu, mengajari si opa atau si oma itu untuk dia bisa semacam itu, saudara-saudara, supaya dia tidak tergantung dengan cucunya itu. Kalau cucunya pergi main dan lain sebagainya, ini ada kebaktian nih, ada firman Tuhan yang mendengar, nggak bisa, habisnya dia tergantung sama cucunya. Bukankah itu juga merupakan bentuk kepedulian kita, kepedulian gereja kepada orang-orang yang tidak berdaya, bukan saja di gereja, tetapi juga orang-orang di luar gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdamai dengan kebaruan itu berarti kita disadarkan kembali bahwa di tahun 2021 ini kita tetap berharap, kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan, dan kita tetap semangat mempunyai rasa sukacita yang tidak boleh kendur di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikudus turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kebaikan-kebaikan-Mu kami rasakan, kami alami hingga saat ini. Dan kami juga sungguh mengimani pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2021 yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Kami meyakini dari setiap harapan, kerinduan, impian, obsesi, di dalam kami memasuki, menjalani sepanjang tahun 2021 ini. Engkau hadir, Engkau berkarya, dan biarlah kami dengan sikap iman yang penuh tanggung jawab. Kami sungguh-sungguh mengisi, memaknai, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan mampukan kami di dalam tahun yang baru ini untuk kami semakin peka, peduli dan berbagi kebaikan Tuhan kepada sesama kami, kepada orang-orang yang membutuhkan sentuhan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami juga berdoa untuk perjalanan bangsa negara kami, Republik Indonesia. Kendati tahun ini pun juga masih diliputi pandemi COVID-19. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memastikan kapan reda berakhirnya pandemi ini. Namun kami tetap meyakini di dalam segala sesuatu apapun yang terjadi, perubahan-perubahan, kebaruan-kebaruan yang bisa terukur, yang bisa terprediksi, bahkan yang mungkin tidak terduga. Mampukan kami untuk senantiasa mengandalkan kuasa penyertaan Tuhan di dalam menghadapi kebaruan dan perubahan apapun di dalam kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih, mampukan para pemimpin bangsa kami di dalam mengelola kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Dan biarlah seluruh komponen bangsa di tahun 2021 ini dimampukan untuk terus bersama-sama menciptakan sebuah tatanan kebersamaan yang lebih baik, yang lebih baru, dengan pertolongan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk usaha kami, keluarga kami, pendidikan anak-anak kami. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang menyertai di dalam setiap gerak langkah kehidupan ini. Inilah ya Bapa syafaat kami yang jauh daripada sempurna. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 22 ayat 29. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Persembahan dapat disampaikan dengan cara transfer bank atau memindai QRIS atau dengan memasukkan ke dalam amplop
dan menyerahkannya ke dalam gedung gereja. Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Kehidupan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan sebagai ungkapan syukur, saat ini kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Berilah hikmat kepada setiap orang yang mengelola persembahan ini, serta bimbinglah kami untuk dapat hidup dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara, mari kita menghidupi tahun 2021 ini dengan semangat dan bersukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita telah membarui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan, agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku berdebar bagai ombak besar. Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku berdebar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, aku riang gembira berjalan terus. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku berdebar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup
terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaruan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya.